Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi kita di pembelajaran secara daring, pembelajaran IPA kelas 8 untuk SMP Negeri 3 Merbau. Dan mohon maaf ini tidak bisa secara langsung live, soalnya ada pelatihan di Selat Panjang, ya. Pastikan kalian mengisi daftar hadir dan me-WA-kan siapa yang tidak hadir pada pembelajaran. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Nah, ini masih masalah gaya dan gerak bagian dasar. Kemarin kita mempelajari tentang resultan gaya, itu masih ada beberapa kesalahan, ya. Kesalahan yang dimaksudkan di sini adalah salah dalam menentukan jumlah resultan gayanya. Nah, mari kita pelajari dulu, kita ulangi lagi. Nah, kita masuk bagian penjumlahan gaya. Oke. Nah, di sini di bagian penjumlahan gaya ini, ya, caranya sebenarnya gampang sekali. Kalau dia searah, berarti itu kita tinggal menjumlahkan saja. Tapi jika dia berlawanan arah, maka itu kita kurangkan selisihnya. Contoh, ya, ini ada satu orang, gayanya ke kanan, kita tampilkan nilainya, ya. Nah, 100 Newton ke kanan. Oke. Nah, jadi ketika ada orang yang sama pada arah yang sama seperti ini, nah berarti kan dia sama-sama ke kanan nih, ya. Nah, jadi si yang pertama 100 Newton ditambah satu lagi ternyata jadi 150 Newton ke kanan. Nah, nampak di sini, wah, ternyata gaya resultan gayanya adalah yang ini. Kalau satu saja dia nih, ya, 100 Newton, ya. Kalau yang kecil nih 50 Newton. Berarti kalau kita tambah dia jadi berapa? 150. Nah, 150 Newton ke kanan, ya. Jadi kalau misalnya dia arahnya sama, tinggal jumlah biasa aja. Ini sama-sama berarti 100 Newton ke kanan. Akan tetapi bila arahnya berlawanan, misal ini udah ditarik orang ini ke kanan, ada lagi yang menarik di sebelah kiri. Nah, seperti ini, ya. Nah, pertama 100 Newton ke kiri, tambah lagi karena sama-sama ke kiri, tambah lagi satu anak kecil ini. Jadi tambah berarti anak kecil tadi 50 Newton, ya. Berarti orang dewasa 100 Newton, yang kecil 50 Newton, berarti totalnya ke kiri 150 Newton. Nah, jadi kalau secara keseluruhan ini kan sudah ada nih, gaya ke kanan 100, gaya ke kiri 150 Newton. Dari mana datang 100? Ini yang anak kecil saja, kalau satu orang dia 50 Newton, kalau dua orang berarti 100 Newton, kalau tiga orang ya 150 Newton, sampai seterusnya, gitu, ya. Nah, sama juga, berarti yang ke kanan ada, karena ada dua anak, berarti 50 tambah 50, 100 Newton, ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kiri ini ada anak dan orang dewasa. Anak saja 50 Newton. Ditambah dengan orang dewasa yang sama-sama menarik di arah kiri 100 Newton. Jadinya 150 Newton. Nah, jadi kalau misalnya secara keseluruhan ke kanan 100 Newton, ke kiri 150 Newton, perkiraan kita di manakah resultan gayanya nanti? Gaya akhirnya di mana, gitu, ya. Nah, karena arahnya berbeda, kita kurangkan saja. Berarti 150 Newton dikurangkan dengan 100 Newton. Hasilnya adalah 50 Newton. Nah, kemana arahnya? Kita lihat yang mana paling besar, kiri atau kanan. Karena yang paling besar adalah kiri, berarti arah resultan gayanya adalah 50 Newton ke kiri. Yuk kita lihat, ya. Nah, nih, ya, resultan gayanya 50 Newton ke kiri. Nah, gitu, ya. Jadi jangan sampai salah lagi, gitu, ya.
Intinya kalau dia arahnya sama kita jumlahkan, tapi jika arahnya berlawanan kita kurangkan. Oke ya. Nah, coba kalau kita ulang lagi gini. Misalnya ini satu anak tadi 50 Newton ya, kita tampilkan nilainya 50 Newton. Berarti ini ke kiri. Kemudian tambah satu anak lagi sebelah kanan. Nah, 50 Newton ke kanan. Nah, kalau misalnya sama seperti ini, berarti kondisinya dia diam. Dia diam, artinya tidak ada gaya yang bekerja. Jadi gerobak yang berisi candy ini atau gula-gula ini tidak bergerak. Nah, ketika itu ditambah satu orang lagi, orang dewasa di bagian merah. Nah, pertama kali 50. Berarti kalau gitu orang dewasanya jadi berapa nih? Wah, totalnya 200. Berarti satu orang dewasa saja 150. 150. Kenapa? Karena ketika 50 Newton datang orang dewasa dia jadi 200. Berarti 50 anak kecil, 150 orang dewasa. Makanya totalnya jadi 200 Newton. Nah, gitu ya. Nah, secara keseluruhan kalau dari gambar ini ada dua yang dari kelompok merah, satu dari kelompok biru. Nah, besarnya ini 50 Newton ke kiri, 200 Newton ke kanan. Jadi kira-kira di mana nanti resultan gayanya? Nah, gerobaknya ini akan bergerak kemana nih? Nah, tentu yang mana yang paling besar? Kanan kiri? Kanan ya. Berarti dia akan bergerak ke kanan. Oke, arah betul. Sementara nilainya berapa? Nah, itu kesalahannya ya. Nilainya karena dia berlawanan arah, berarti tinggal kita cari selisihnya saja. Berarti 200 Newton kita kurangkan dengan 50 Newton. Kenapa kurang, Pak? Karena arahnya berlawanan. Nah, berarti berapa tuh? 200 kurang 50. 150. Nah, ya kan? 150 Newton. Inilah resultan gayanya. Kemana arahnya? Ke kanan. Kenapa kanan? Karena kanan yang paling besar gayanya. Ya, jangan sampai salah lagi itu tuh. Oke, untuk apa? Coba-coba. Coba kalau misalnya nih, misal ya, ini sudah ada nih. Bapak tambah lagi di sini satu anak. Ini ada anak lagi. Oke. Terus bawa orang dewasa sini. Oke. Nah, coba nih ya untuk lebih paham lagi. Dari gambar ini tentukanlah resultan gayanya. Ya. Resultan gayanya berapa, arahnya berapa. Nah, silakan dikerjakan sebentar. Oke? Nah, jangan lupa ditulis ya, ditulis di bukunya berapa. Nah, nanti itu dikirimkan bersama dengan latihan. Ini menandakan bahwa kalian menyimak pembelajarannya, ya. Oke, nah itu yang tentang penjumlahan gaya. Kalau dia intinya adalah kalau dia searah berarti kita jumlahkan, kalau dia berlawanan arah kita kurangkan, ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk yang bagian hukum Newton kedua ini. Ini yang sebenarnya yang harus lebih dipahami betul. Nah, hukum Newton kedua ya, bagian sini. Nah, nih ya, percepatan. Kita sudah belajar tentang hukum Newton kedua, bahwasanya percepatan itu muncul ya, muncul jika arah maaf ya, Oke. Jika percepatan itu muncul jika ada gaya yang bekerja pada suatu benda. Nah, akibat dari gaya tersebut, maka bendanya akan bergerak. Pergerakan bendanya ini akan menimbulkan percepatan. Artinya kecepatannya berubah-ubah ya. Nah, tuh. Konsepnya apa kemarin? A percepatan sama dengan F per M. Nah, itu konsep kita kemarin kan. Nah, sekarang pada materi berikut ini akan Bapak contohkan bagaimana menghitung besar percepatan menggunakan aplikasi PET ini ya. Oke. Jadi misalnya ini ada sebuah kotak ya, kita coba tengok nilainya. Oke. Kotak. Nah, ini muncul ya nilainya ya. Baik. Nah. Oke.
Kemudian kotak ini akan kita dorong ya. Dengan dorong artinya kita memberikan gaya dengan tidak ada gesekan. Jadi gesekannya kita abaikan ya. Gesekan kita abaikan berarti kita anggap lantainya dalam keadaan licin. Nah, nih. Jadi ketika kita memberikan gaya berapa Pak? Nah, oke ya. Gaya yang kita berikan, misalkanlah ya, ini lantainya licin, dan tidak ada gesekan, masanya. Nah, ini nilai masanya pertama 50 kg ya. Lalu kita berikan gaya. Oke. Pertama 1 Newton. Nah, ketika kita memberikan gaya 1 Newton, oke. Coba kita perhatikan apakah ada nilai percepatannya? Nah, misalnya tunggu dulu, tanpa diberikan gaya dulu. Gaya 0. Maka percepatannya adalah 0. Oke ya. Nah, kemudian ketika Bapak naikkan gayanya 1 Newton, percepatannya jadi 0,02. Naikkan lagi 2 Newton, 0,04. Seterusnya, ya. Sampai artinya semakin kita berikan banyak gaya, percepatan bendanya akan semakin naik. Ya kan? Nah, tuh. Kalau gayanya semakin kita perbesar, percepatannya juga akan semakin besar. Nah, ini membuktikan ya, ternyata hukum Newton kedua itu memang dipengaruhi oleh gaya. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka percepatan benda akan semakin besar. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dengan massa benda, tapi gaya yang kita berikan adalah sama. Jadi ini kebalikannya ya, yang tadi. Nah, kalau tadi kan massanya kita buat tetap nih, sama-sama 50 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau massanya Bapak tambah, ini 50. Bapak tambah lagi. Berarti massanya perbanyak. Tapi gayanya tetap. Misalkan gaya yang Bapak berikan adalah tetap dia di kisaran 200 misalnya. 200. Oke, 50 ya. 100 Newton. Nah, kita lihat kalau misalnya seperti ini, kan nampak nih gaya gesekannya kita abaikan 0 di lantai yang licin. Kira-kira bendanya bergerak atau tidak nih? Nah, kalau dari gambar nampak ya, dari aplikasi nampak dia bergerak. Kalau dia bergerak, tentu ada percepatan. Nah, nampak ya? Nyata percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Kalau misalnya 1 balok saja gitu. Wah, nampak nih? Kalau 1 balok kotak box saja, percepatannya jadi 2 meter per sekon kuadrat. Bapak tambahkan lagi. Waduh, mana orangnya? Jatuh ya. Oke. Bapak tambahkan lagi ya. Oke. Kalau 1 kotak tadi Bapak 2 ya. Nah, sekarang ditambahkan 1 kotak lagi. Berarti jadi 2 kotak nih. Nah, kira-kira dengan gaya yang sebesar 100 Newton tadi ya. Nah, percepatannya jadi berapa? 1 ya. Nah, nampak sini. Kalau ditambah lagi kotaknya gitu, kira-kira. Wah, semakin berkurang ya. Kita turunkan lagi. Misalnya naik nih, bapak-bapak nih. Ini 1 ya, kalau 2 kotak 1. Sekarang tambah 1 orang lagi. Wah. Coba lihat di sini, masanya semakin kecil atau semakin besar? Semakin besar ya. 50 tambah 50 tambah 80 jadi berapa? 180. Nah, 180 Newton 180 kilogram. Artinya semakin besar massa yang kita berikan, nilai percepatannya bagaimana? Akan semakin kecil ya. Ketika 50 kg saja ya, ketika 50 kg saja ya, nampak di sini percepatannya adalah 2. Ketika ditambah 1 kotak lagi kan jadi 100 kilo nih, 50 kilo tambah 50 kilo. Percepatannya jadi berapa? Jadi 1. Nah, berkurang ya. Tambah lagi 80 kg. Jadi berapa kira-kira percepatannya? Jadi 0,56. Nah, ini membuktikan apa? Ini membuktikan bahwasanya kalau begitu dengan gaya yang sama, kan gayanya nggak Bapak ubah-ubah nih, tetap 100 Newton. Gayanya nggak Bapak ubah-ubah, tetap 100 Newton. Dengan gaya yang sama, ya, dengan gaya yang sama, jika massanya diperbesar, percepatannya bagaimana?
semakin kecil. Nah, itu dia ya. Jadi ternyata betul persamaan dari hukum Newton 2 tersebut, bahwasanya kalau misalnya gaya itu berbanding lurus dengan percepatan, kalau massa itu berbanding terbalik dengan percepatan. Artinya apa? Kalau gayanya semakin diperbesar, percepatan benda akan semakin besar. Kalau massanya semakin diperkecil, percepatannya semakin besar. Terbalik dia ya. Nah, itu. Nah, percepatan ini dengan kecepatan ada hubungannya enggak? Ada ya. Ini di pelajaran sebelumnya bagian GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini kan di situ kan ada pernah dijelaskan juga tuh bahwasanya percepatan itu timbul karena adanya perubahan kecepatan. Nah, ya, karena ada perubahan kecepatan, maka timbullah percepatan. Nah, ini kalau misalnya kita coba lihat, ini kecepatan, ya. Biasanya kalau kalian lihat di speedometer, nah ini dia. Kemudian yang ini percepatan. Coba lihat. Nah, nampak di sini semakin lama dia akan semakin cepat, ya. Itu makanya namanya percepatan, karena semakin lama kecepatannya semakin bertambah. Itu dinamakan dengan percepatan. Oh, kalau lebih gimana, Pak? Wah, sampai tergelincir dong, ya. Nah, jadi percepatan itu timbul karena ada perubahan kecepatan. Nah, oke ya. Oke. Nah, jadi itu dia konsep utamanya. Jadi konsep utamanya apa? Semakin besar gaya yang kita berikan, percepatan semakin besar. Semakin kecil gaya yang kita berikan, percepatannya juga akan semakin kecil. Nah, kalau dengan massa benda, semakin besar massa benda, percepatan benda akan semakin kecil. Tapi jika massa benda itu diperkecil, percepatan benda akan semakin besar. Kebalikannya ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang karena itu sudah kita pelajari ya. Sudah kita pelajari ini konsep tentang hukum Newton kedua, ya. Maka kalau misalnya sudah kita pelajari, kita akan melanjutkan tentang latihannya. Karena 17 menit ya, 17 menit sudah di recording ya, disimpan. Nah, sekarang saatnya untuk latihan. Oke, untuk latihan silakan kalian siapkan kertas kalian masing-masing ya. Silakan disiapkan kertasnya masing-masing dan langsung diamati dari video ya. Artinya apa? Bapak mau secara interaktif langsung. Nah, langsung dikerjakan dan dibuat ya. Nggak mau Bapak karena nanti jadinya nyontek-nyontekan nanti sama semua ya. Nah, jadi soalnya langsung dari aplikasi, kalian langsung lihat saja ya. Dan langsung dijawab. Tapi nggak Bapak berikan nilainya nih ya. Nah, untuk bagaimana perhitungannya? Nah, untuk bagaimana perhitungannya? Nah, itu yang akan kita bahas sebentar lagi ya. Nah, bagaimana cara menghitung? Ini kan udah ada nilainya, Pak. Kalau misalnya nggak ada nilainya gimana caranya? Nah, itu yang akan kita pelajari saat ini bentar lagi ya. Oke. Nah, oke, baik. Nah, sekarang bagaimana contoh soal pengerjaannya ya? Oke, kalian bisa saksikan di gambar berikut ini ya. Oke. Nah, jadi ini ada contoh soal ya untuk hukum Newton kedua. Yang pertama, sebuah kereta didorong dengan gaya 200 Newton. Oke, gaya ya, gaya berarti ini F. Jika massa kubus 40 kg, berarti ada M, massa ya, M 40 kg. Hitunglah percepatannya. Ini gampang ya. Pertama kita cari dulu diketahui. Ya, diketahui ada gaya F sama dengan 200 Newton. Lalu ada massa. Massa M 40 kg. Yang ditanyanya adalah percepatan. Percepatan itu adalah A ya, A. Jadi nah, berarti ini tinggal kita masukkan saja ke persamaan hukum Newton kedua. Bahwasanya sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Karena gaya yang bekerja adalah 200 Newton saja, berarti sigma F-nya 200. Sama dengan massa benda 40.
kalikan dengan A. Berarti A sama dengan, nah, 40 dibagi dengan 200 ya. 40, maaf, berarti A sama dengan 200 ini dibagikan dengan 40 ya. 200 bagi 4 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, dapat nih nilai A-nya berapa. Nah, sekarang bagaimana untuk soal yang kedua? Soal yang kedua gini, sebuah benda masanya 15 kg bergerak dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, berapakah resultan gaya yang bekerja? 15 kg. Berarti itu adalah massa ya, diketahui massa M sama dengan 15 kg. Percepatan itu tadi apa? Ayo, A ya. A sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, berapakah resultannya? Jadi dia tanya resultan nih, resultannya berapa ya? Oke, resultan gaya atau F itu yang ditanya. Itu persamaannya apa tadi? Sigma F sama dengan M dikalikan dengan A ya. Sama dengan masanya, massa berapa tadi? 15 kg. 15 kali A. A-nya 10. 15 kali 10, simpan nolnya, berarti tinggal 1. Sini kali 15. 15 kali 1, 15. Berapa nol kita simpan tadi? 1 ya. Berarti 150. Nah, itu ya. Jadi gampang sekali gitu. Tinggal memasukkan ke persamaannya saja. Kalau persamaannya udah dapat, nah tinggal masukkan aja ya. Nggak perlu disusah lagi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau soal berikutnya nih? Soal yang ketiga ya. Soal ketiga. Sebentar. Oke, nah soal yang ketiga nih. Nah, coba kalian perhatikan soal yang ketiga nih. Sebuah benda, nah pada sebuah benda bekerja beberapa gaya. Ya, ada berapa nih? 1, 2, 3 ya. Ada 2 arah gaya yang ke kiri dan ada 1 lagi arah gayanya ke kanan. Wah, ini masuk nih dengan pelajaran yang tadi ya, tentang resultan gaya. Nah, jika massa bendanya adalah 15 kg ya, massa kotak ini 15 kg, maka berapakah percepatan yang dialami oleh benda? Oke. Nah, diketahui massa ya, massa 15 kg. Nah, sekarang berapa gayanya? Kalau tadi kan hanya 1 gayanya. Sekarang kalau misalnya ada banyak seperti ini, bagaimana cara kita menghitung besar gayanya? Nah, gitu ya. Nah, cara untuk menghitung gayanya, kita lihat di sini. Tadi bagaimana? Kalau searah kita jumlahkan, kalau berlawanan arah kita kurangkan. Nah, oke. Yang searah di sini adalah 5 dan 55. 5 dengan 55 arahnya sama-sama ke kiri. Sedangkan 210 itu arahnya ke kanan. Oke. Jadi kita jumlahkan aja ini. Nah, 5, 55 atau 210. Atau cara lainnya gini. Kalau dia arah ke kanan, kita anggap dia positif. Tuh. Arah ke kiri kita anggap negatif. Gitu ya. Jadi lebih senang mana? Terserah mau pilih mana. Kalau dalam sini, dalam penyelesaiannya dia menggunakan kalau kanan nilainya positif, kalau kiri nilainya negatif. Oke. Berarti kalau begitu 210 positif. Nah, kita cari sigma F dulu ya, sigma F dulu. Berarti 210 karena dia positif ya. Kemudian 5 Newton ke kiri negatif, berarti kita kurang, negatif, kurang 5 Newton. Kemudian 55 Newton juga ke kiri negatif lagi, berarti kurang 55. Udah, kita kurangkan aja 210 kurang 5 kurang 55. Hasilnya adalah 150 Newton. Udah selesai? Belum ya. Yang ditanya adalah percepatan. Jadi kita baru aja mencari nilai si sigma F atau resultan gaya yang bekerja. Nah, sekarang kalau misalnya mencari percepatannya bagaimana? Nah, persamaannya tadi apa? Sigma F sama dengan M kali A. Berapa nilai sigma F tadi? 150. Oke, kita masukkan 150 sama dengan M. Massa.
masanya ada ya 15 kilogram. 15 kali A. Wah, ini yang ditanya ini ya. Udah dapat kita nih A. Oke, kalau begitu untuk mendapatkan nilai A 150 dengan 15 kita apa ini? Pindah ruas saja ya. Berarti 15-nya kita pindahkan ke kiri. Oke. Karena yang punya rumah adalah 150, berarti 15 ini pindah kali pindah jadi bagi. Berarti 150 bagi 15. Wah, 150 bagi 15 gampang ya, sama dengan 10. 15 bagi 15 habis 1. Tinggal nolnya 1. Udah 10 ya. Nah, jadi itu nilai percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ya, gampang ya? Nah, 3 soal itu, 3 contoh soal tersebut, tolong kalian pelajari, videonya silahkan diulang-ulang lagi, ya, dilihat bagaimana cara penyelesaiannya. Oke, kalau misalnya sudah selesai, maka selesailah pembelajaran kita untuk hari ini, gitu ya. Pembelajaran kita selesai untuk hari ini, sekarang kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, ya, yaitu latihan soal. Nah, latihannya mana, Pak? Oke, latihannya adalah nih ya. Oke, 4 menit. Oke, boleh kalian screenshot soalnya atau misalnya kalian apakan juga boleh. Nah, jadi ada 1, 2, 3 ya. Oke, soalnya kamu Pak perjelas lagi, Pak perbesar. Oke. Sudah nampak ya soalnya. Ketiga nih, 1, 2, 3. Nah, silakan kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan di buku latihan masing-masing ya. Caranya tetap sama. Setelah selesai kalian kerjakan, kalian fotokan, kirimkan ke Bapak secara japri ya, WA. Nah, untuk menjawab Bapak nggak mau ini A 10 Newton, B 50 Newton, nggak mau hasilnya langsung ya. Tolong diberikan cara penyelesaiannya seperti tadi, dibuat diketahui, ditanya, jawab ya. Nah, nggak ada langsung jawab sekian 10 Newton, 80 Newton ya, itu tebak-tebakan namanya. Oke. Semakin lengkap dan rinci kalian dalam membuat cara penyelesaiannya, nanti akan semakin bagus. Baik, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi untuk pembelajaran kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan melalui japri saja. Ya, Bapak mohon maaf tidak bisa hadir untuk saat ini dikarenakan ada pelatihan di Selat Panjang. Jadi silahkan kalian amati video ini ya. Silahkan di-download. Bapak akan uploadnya ke YouTube. Nanti kalian download saja. Setelah download kalian bisa melihat videonya secara offline ya. Nah, untuk tugas itu terakhir dikumpulkannya adalah hari Sabtu ya, hari Sabtu seperti biasa, hari Sabtu. Kenapa lama Pak mengumpulkannya? Soalnya nomornya banyak ya, nomornya ada 3 dan hitungan semua. Jadi tidak akan bisa langsung dijawab dengan langsung selesai gitu. Jadi perlu dibaca terlebih dahulu ya, dikerjakan terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin disampaikan ya, dan sekali lagi tolong absensinya tolong diberitahukan ke Bapak siapa yang tidak hadir ya, dan siapa yang hadir. Nah, tiap kelompok. Khusus ini untuk kelas 8 ya. Nah, oke. Kalau begitu yang pasti ya, kalau misalnya udah selesai nanti ini, maka materi tentang hukum Newton kedua kita sudah selesai. Berarti pertemuan berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang hukum Newton ketiga ya. Hukum Newton ketiga. Nah, bagaimana pula dengan hukum Newton ketiga tersebut? Apa yang membedakannya? Nah, jadi kita sudah belajar tentang hukum Newton 1, bahwasanya sigma F jumlah gaya itu sama dengan 0 ya. Tuh. Kemudian sudah belajar tentang resultan gaya. Bagaimana menghitung resultan gaya jika gayanya lebih dari 1 ya.
Nah, ada yang ke kiri, ke kanan. Kalau searah kita jumlahkan, kalau berlawanan arah kita kurangkan. Baiklah, terakhir yaitu tentang sigma, hukum Newton 2 yang dah kalian pelajari ya. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Pas 30 menit pembelajaran kita. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Dan jangan lupa dan jangan lupa tugas dikerjakan, dikumpulkan hari Sabtu melalui WA Japri. Pak, bukunya gimana Pak? Tetap kumpul Pak. Nah, pengumpulan buku itu tetap dilaksanakan untuk memastikan bahwa kalian mengumpulkan memang di buku kalian. Kalian mengerjakannya di kertas kalian, bukan di kertas orang lain. Kan terkadang Japri di fotonya punya kawannya ya. Oke, nah itu tidak boleh. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.